Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Fathia Najwa. Saya di sini sebagai mahasiswa dari jurusan Usuluddin Adat dan Fatwa, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madinah. Oke, sekarang saya di sini bersama seorang tokoh agama di lingkungan Kalase, yakni atas nama Bapak Jamaluddin yang akan saya wawancarai dan sebagai narasumber saya di video kali ini. Baik Bapak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah di sini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai soal keagamaan. Nah di sini kan sudah kita ketahui bahwasanya agama Islam itu kan sudah terdapat aturan-aturan atau tuntunan-tuntunan di dalamnya sudah diadakan. Nah pertanyaan pertama Bapak, bagaimana sih menurut Bapak mengenai istinja yang baik dan benar? Istinja itu kan bahagian dari fikih. Kemudian dikatakan bahwa kebersihan itu sebahagian dari iman. Kemudian istinja ini adalah bahagian dari taat. Jadi bagaimana istinja yang bagus? Kan dikatakan di situ ketika seseorang melakukan ibadah, khususnya salat, tidak sah tidak sah salat seseorang ketika dia dalam keadaan kotor. Istinja itu berasa awalnya itu kan kita buang air. Kalau buang air itu ya harus bersih ya, di tempat yang sudah ditentukan ya. Kemudian bagaimana membersihkan bersihnya ya, yaitu menghilangkan rasa, bau, warna. Ketika semuanya sudah kita anggap sudah diakui ya, dan kita yakini bahwa ini sudah bersih, maka disitulah kategori baik. Kalau kita rasanya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, baunya tidak ada, ya gitu. Baik, jadi istinja ini merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum kita melakukan ibadah selanjutnya. Lalu bagaimana cara istinja yang baik, yaitu tergantung dari kebersihannya. Sebagaimana kalau kita sudah tidak bau, tidak ada rasa, ya, itulah disebut sebagai istinja yang baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, sholat itu kan adalah suatu tema agama dan merupakan sholat itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim, dan sholat itu merupakan suatu hal yang pertama kali dihisab di akhir kelak. Nah, bagaimana jika suatu di bulan Ramadan ada seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi ia tidak melaksanakan ibadah sholatnya di bulan puasa tersebut? Iya, bagaimana seseorang ketika berpuasa tetapi dia tidak melakukan sholat? Ya kan di sini sholat sunat saja, misalnya sholat arti itu tidak diakui puasa, bahkan tidak dianggap sempurna puasa seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat tarawih. Bagaimana dengan puasa yang ketika seseorang tidak sholat? Ya kan puasa ini bahagian dari salah satu rukun Islam. Ya, rukun Islam. Yang pertama kan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, ketika seseorang tidak melakukan hal itu, dia tidak melakukan rukun Islam. Rukun Islam. Nah, di situ kan kita dituntut, ya, kayak rukun Islam ini semuanya dilakukan haji saja. Itu hanya dikatakan bagi yang mampu. Jadi tidak ada alasan itu kenapa tidak salat. Dan kemudian yang membedakan itu seseorang itu seorang muslim dengan non muslim itu kan dari salatnya. Kalau puasa itu kan apa istilahnya Syria ya, rahasia. Tidak ada yang tahu puasa
Tidak ada yang tahu puasa atau tidak, tidak tahu semua lesu. Godaan, semua orang puasa itu apa itu? Artinya maksudnya di keefektifan. Karena banyak orang yang puasa itu hanya menjelaskan lapar dan haus. Ya kalau dikatakan bagaimana kalau seseorang yang berpuasa tidak salah, yaitu karena mereka tidak paham, hanya mengatakan bahwa karena puasa itu hanya didahului dengan niat, kemudian makan tahu, ya, dan buka. Itu saya mereka paham. Kalau salah itu banyak alasan, maka saya tidak salah ya, tidak saya tahu. Ya. Gitu. Jadi intinya tuh alangkah baiknya kalau kita berpuasa harus juga dibarengi dengan sholat. Iya. Nah karena sudah menjadi dasar bahwa sholat itu adalah pembeda antara agama lain dengan agama Islam. Jadi kalau misalnya alangkah baiknya itu kita kembali lagi bahwa puasa dengan sholat itu merupakan salah satu rukun iman. Rukun Islam. Jadi pertanyaan terakhir bukan mengenai misalnya ada seseorang yang sebelum-sebelumnya tidak melaksanakan sholat ibadah wajib atau fardu. Nah kalau misalnya sudah tiba di bulan Ramadan, dia mengganti sholat-sholat ibadah sebelumnya yang tidak dia laksanakan kemudian di bulan Ramadan ia menggantinya, yaitu disebut sebagai sholat qada. Iya, sholat pengganti. Ya, bagaimana Pak menurut Bapak mengenai pernyataan tersebut? Bukan sholat qada itu tidak semua orang mengakui bahwa sholat itu boleh diganti itu. Ya kalau qada itu artinya pengganti. Nah, sementara ada pun yang dilakukan di bulan Ramadan itu sebenarnya sholat qada itu bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, inilah anggapan yang pura di masyarakat, karena katanya qada itu, sholat qada itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Sebenarnya tidak. Ya. Alasan mengapa dikatakan mengapa sering dilakukan, ya. Mengapa nanti pada bulan Ramadan itu kan berjamaah sehingga banyak orang mengaku kita sholat qada karena berjamaah nampak. Kan banyak orang melakukan sholat qada dia sendiri. Dia sendiri. Sebentar ini misalnya ada ketinggalan kan boleh dikada. Boleh dikada, bukan hanya bulan Ramadan. Nah, alasan lain mengapa kita lakukan pada malam-malam ganjil itu bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa malam ganjil itu dia 10 terakhir. Itu kan malam Lailatul Qadar. Kan bandingannya di situ 82 tahun. Ketika kita melakukan salat qada satu kali, ya, satu kali salat qada, apabila bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, berarti 82 tahun yang lalu itu ya bisa tertutupi salat yang kita tinggalkan. Itu alasannya. Dari masalah waktunya mengapa dikatakan mengapa sering melakukan pada bulan Ramadan, ya, itu karena banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengqada, ya, dan dianggap itu adalah bulan yang sangat mulia. Sebenarnya dia bukan bulan Ramadan, bisa dilakukan. Dari situ dikatakan misalnya musalli pada duri ya arba'a qadaan, ya, pada duri qada kan situ pada kemudian qada. Nah, bahkan dia ada sebuah ijma itu bahwa dia lebih cenderung melakukan salat qada dibanding dengan salat jamaah. Karena jamaah itu kan mengurangi rakaat. Jadi dia cenderung itu melakukan salat qada dibanding dengan salat jamaah. Ya kan misalnya tuh jamaah takdim, jamaah tahlil, kan di masing-masing 2 rakaat. Sementara kan kada sempurna rakaatnya. Ya itu mereka cenderung, ya. Dan itu salat qada itu ya tidak diwajibkan pada perempuan, misalnya dia dalam datang bulan. Kan ada bertanya, apakah salat qada itu diwajibkan bagi perempuan yang datang bulan? Itu tidak diwajibkan. Ya.
Karena itu bukan musuh kesengajaan. Dan memang takdir itu dari Allah SWT itu. Oke Kak, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya untuk menjawab pertanyaan saya. Dan untuk teman-teman sekalian, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mempelajari pelajaran apa yang kita bisa ambil. Dan untuk itu, apabila ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati Anda, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.